Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memilih channel ini. Kali ini aku akan membawakan kisah nyata horor tentang dedamnya Kiai dengan dukun santet. Mari kita langsung aja ke ceritanya. Malam itu sunyi luar biasa. Tak ada suara jangkrik, tak ada bunyi angin yang biasanya menyapu dondon kering di halaman rumah. Bahkan suara TV tetangga pun lenyap, seolah seluruh desa ikut terdiam, menyimpan napas dalam bayang-bayang gelap. Kiai Mustafa duduk di ruang tengah rumahnya. Tubuhnya menunduk, mata tertuju ke satu titik. Tubuh istrinya yang terbaring kaku, dingin, membiru. Ia masih memakai daster kesayangan warna hijau lumut, tapi warna tubuhnya seperti dicelup tinta. Bibirnya biru keunguan, matanya terbuka sedikit, dan dari sudut mulutnya mengalir darah tipis, seperti arus sungai kecil yang tak bersuara. Bibir Kiai Mustafa bergetar, bukan karena takut, tapi untuk menahan amarah dalam dirinya yang nyaris tumpah. Ini bukan kematian biasa, gumamnya pelan, tapi dalam. Ini santet. Paku karatan ditemukan di bawah lidah sang istri. Paku berukuran kecil, berwarna coklat tua, seolah dikubur dalam tanah belasan tahun lalu. Benda itu muncul sendiri setelah Kiai Mustafa memandikan jenazah sang istri. Saat ia meraba bagian mulut dan merasa ada sesuatu yang keras dan tajam di balik lidah. Dan saat itulah hawa rumah berubah. Angin tiba-tiba berdesir dari jendela yang seharusnya tertutup rapat. Gorden melambai pelan. Aroma kemenyan yang menyengat menyeruak dari arah dapur. Padahal tidak ada satupun dupa yang dinyalakan. Bau itu menusuk hidung, disertai hawa dingin seperti dari liang kubur. Kiai Mustafa mendongak. Matanya tajam menatap langit-langit. Tiba-tiba, lampu ruangan berkedip pelan, lalu padam. Petir menyambar di kejauhan, menyinari sesaat jendela rumah. Sekilas, ia melihat sosok berdiri di halaman luar, hitam, tinggi, tidak bergerak, dan lenyap secepat kilat yang menyinari. Keesokan harinya, warga berdatangan untuk melayat. Wajah mereka diliputi rasa takut. Beberapa bisik-bisik, tak berani terlalu dekat dengan jenazah. Mereka tahu siapa itu Kiai, yang selama ini jadi pelindung spiritual desa, penyambung doa, dan orang pertama yang dipanggil kalau ada gangguan gaib. Tapi mereka juga tahu bahwa istri Kiai bukan orang sembarangan. Wanita itu dikenal rajin sedekah, ahli mengaji, dan sering membantu warga tanpa pamrih. Kematian seperti ini terlalu janggal, Pak Kiai. Saya ikut berduka, ucap Pak RT pelan, menunduk dalam. Tapi Kiai hanya diam, bibirnya kaku. Ia menatap liang lahat di depan matanya dengan tatapan kosong. Petang itu, prosesi penguburan berlangsung cepat. Namun, malam pertama setelah pemakaman, Kiai Mustafa tengah berwudu untuk tahajud saat mendengar suara piring pecah dari arah dapur. Ia berjalan tenang, tapi hati-hati. Tak ada siapa-siapa. Tapi piring-piring di rak jatuh berserakan, dan ada jejak kaki hitam seperti dilumuri tanah basah. Ia mengikuti jejak itu, yang ternyata mengarah ke kamar almarhumah istrinya. Kamar itu terkunci rapat, tapi dari balik pintu terdengar isakan pelan, tangisan perempuan. Kiai Mustafa menempelkan telinganya ke daun pintu. Isakan itu makin jelas, seperti suara istrinya saat dulu menangis lirih saat putri mereka sakit keras. Tangisan itu menggema di kepala Kiai Mustafa. Perlahan ia pegang gagang pintu, tapi belum sempat dibuka, pintu terbuka sendiri dengan sendirinya, dan tak ada siapa-siapa. Tapi di tempat tidur, selembar kain putih terbentang, dan di atasnya ada bunga kantil basah meneteskan air, dan sebuah jarum panjang berkarat menancap di tengahnya. Hari kedua, gangguan datang bukan dari rumah tapi dari mimpi. Kiai Mustafa bermimpi berada di sebuah tanah kosong, gelap, tak ada bintang, tak ada bulan, tapi tanah itu penuh batu nisan. Suara angin menderu di telinga, dan dari kejauhan muncul sosok tinggi. Wajahnya dibalut kain kafan coklat yang robek-robek, matanya merah, dan dari tubuhnya keluar asap pekat hitam, seperti terbakar dari dalam. Sosok itu mendekat, lalu bicara dengan suara berat dan parau, seperti dari dalam sumur. Kau halangi aku. Sekarang
kubalas lewat darahmu." Kiai Mustafa terbangun dengan dada sesak. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Tapi saat menoleh ke arah sajadah di sana, ada bekas telapak kaki hitam besar, basah, seperti habis keluar dari lumpur kuburan. Ia langsung duduk bersila dan membaca ayat kursi berulang-ulang. Tapi bahkan, suara dizikir pun terasa tercekik di malam itu. 3 hari setelahnya, giliran anaknya yang diganggu. Siti, anak perempuannya yang baru saja menikah 2 bulan lalu, tiba-tiba muntah darah saat makan malam. Tangannya gemetar, tubuhnya kejang, dan di lehernya muncul luka-luka kecil seperti digaruk kuku panjang. Kiai Mustafa segera menolong, tapi saat ia hendak membaca doa, mata Siti matanya jadi putih semua, dan suara berat keluar dari mulutnya. "Kau tak bisa selamatkan semua, satu-satu akan kuhapus dari dunia." Setelah itu, Siti pingsan, dan sejak malam itu, ia lumpuh total. Warga desa mulai ketakutan. Mereka mulai mendengar suara tangisan dari atas genteng. Ada juga yang melihat sosok putih berdiri di pojok musola jam 3 pagi, menatap rumah Kiai dari jauh, seorang tukang kebun yang tinggal di belakang rumah. Kiai mengaku melihat bayangan besar duduk di atas pohon mangga tengah malam, dan bayangan itu melempar kepala ayam ke arah rumah Kiai. Kabar menyebar, desas-desus makin liar. Jangan-jangan Kiai Mustafa kena teluh dari musuh lamanya. Dulu dia pernah usir dukun sakti kan, yang dari desa seberang itu, Mbah Sarwo. Ya, si dukun santet yang dulu dibakar rumahnya. Ya, Mbah Sarwo. Nama itu seperti luka lama yang dibuka kembali. 30 tahun lalu, desa ini memang pernah diguncang kejadian serupa. Seorang anak kecil meninggal mendadak, tubuhnya biru, dan dari perutnya keluar belatung saat dimandikan. Warga panik, dan melalui mimpi beberapa orang, mereka mengarah ke satu nama, Mbah Sarwo, dukun dari desa sebelah yang sering datang tanpa jejak. Dialah pengirim teluh. Kiai Mustafa saat itu memimpin langsung pengusiran Mbah Sarwo. Tapi sebelum pergi, Mbah Sarwo bersumpah di tengah ladang, "Anak dan cucuku akan kembali. Kalau tidak sekarang, nanti darahmu akan kubalas." Kini, semua sumpah itu seperti mulai dipenuhi. Kiai Mustafa tahu musuh lamanya telah kembali, tapi bukan dalam bentuk manusia biasa. Malam demi malam, ia hanya tidur 2 jam. Selebihnya ia habiskan untuk wirid, dizikir, dan memagari rumahnya dengan doa-doa dari gurunya dulu. Ia tak menangis, ia juga tak mengeluh. Tapi di mata tuanya, ada bara api yang mulai menyala, menunggu saat yang tepat untuk membalas. Bukan karena dendam, tapi karena keluarganya telah diusik, kehormatan yang selama ini ia jaga dengan doa dan ilmu, kini diinjak oleh kekuatan hitam yang ingin membinasakan semua. Dan ia tahu, perang ini tidak bisa dihindari lagi. Malam kelima, suara ketukan pintu terdengar jam 2 pagi. Kiai Mustafa membuka perlahan. Di depan rumah, berdiri seorang anak muda kurus. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Ia gemetar sambil berkata, "Saya Wahyu." Ucapnya lagi, "Saya anak kandung Darmaji, cucu dari Mbah Sarwo." Nama itu Darmaji menggetarkan dada Kiai Mustafa. Seperti petir menyambar kenangan lama, ia membiarkan Wahyu masuk. Pemuda itu langsung duduk bersila di ruang tamu. Namun, matanya celingukan, seperti takut dilihat atau diikuti sesuatu dari luar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski udara malam begitu menusuk. Kiai Mustafa duduk di hadapannya, tak berkata sepatah kata pun, hanya menatap, diam, penuh penilaian. Wahyu mulai bicara, "Saya udah gak kuat Kiai, sejak kecil saya dibesarkan sama bapak dengan ilmu gelap. Dikasih buat nundukin orang, disuruh latih kekuatan lewat boneka, darah ayam, dan kadang kuburan." Tangannya bergetar saat menyebut kata terakhir. Kiai Mustafa menarik napas dalam. "Kenapa kau datang ke sini?" tanyanya akhirnya dengan suara datar. Wahyu menunduk dalam. "Karena saya tahu, bapak saya udah mulai serang keluarga Kiai." Seketika tubuh Kiai Mustafa menegang, tapi ia tetap tenang. "Apa tujuan dia?" lanjutnya. Wahyu menelan ludah. "Bapak bilang, sudah waktunya menuntaskan dendam yang dulu ngusir Mbah Sarwo. Harus
dilenyapkan, darah putih terakhir. Katanya, harus ikut terkubur malam 1 suro nanti. Malam 1 suro, hari yang selalu diyakini sebagai malam paling angker. Paling terbuka tabirnya antara dunia manusia dan makhluk halus. Mereka udah mulai ritual, Kiai. Mulai buka gerbang lewat tumbal. 3 ayam cemani udah dipotong. 2 kuburan bayi udah digali. Dan saya disiapkan buat jadi media pemanggilan terakhir. Wahyu mengangguk pelan. Tubuh saya akan dipakai buat wadah arwah Mbah Sarwo. Saat malam puncak tiba, jiwa saya akan dilenyapkan. Dan arwah Mbah Sarwo akan lahir kembali di dalam tubuh saya. Kiai Mustafa berdiri perlahan. Hatinya berkecamuk, tapi ia tetap sabar. Kenapa kau kabur? Saya mimpi diseret ke sumur tua. Di dalamnya, ada tangan-tangan yang narik saya sambil tertawa. Saya teriak minta tolong, tapi nggak ada suara keluar dari mulut saya. Lalu, saya lihat wajah ibu saya. Dia bilang, "Lari nak, lari ke rumah Kiai Mustafa. Hanya dia yang bisa putuskan rantai darah ini." Air mata mengalir di pipi Wahyu. Ia gemetar hebat. Ibu saya udah meninggal waktu saya kecil, Kiai. Tapi saya tahu, itu bukan mimpi biasa. Kiai Mustafa mengambil air dalam kendi, lalu memberikan segelas pada Wahyu. Tapi saat gelas itu disentuh Wahyu, airnya mendidih, panas. Wajah Wahyu pucat. "Kenapa, Kiai?" Kiai Mustafa menatap tajam. "Tubuhmu sudah terikat, ada jin kuat di dalammu. Bukan cuma 1, tapi 3. Wahyu menutup mulutnya, menahan muntah. Kiai memejamkan mata, membaca sesuatu perlahan. Dan dari arah luar, terdengar suara menggeram, seperti auman binatang besar, tapi tak ada hewan di sekitar. Lalu terdengar paku panjang jatuh dari langit-langit rumah. Pagi harinya, Kiai Mustafa mendatangi musola tua di ujung desa. Tempat itu sudah lama tak terpakai. Tapi dulunya, di sanalah ia belajar dari gurunya Kiai Ahmad, seorang alim yang wafat di atas sajadah. Dengan senyum damai, ia membawa Wahyu. Di tempat itu, ia mulai ritual pembersihan. Wahyu dimandikan dengan air 7 sumur. Dibacakan surat Al-Baqarah dan ayat-ayat ruqyah selama berjam-jam. Tubuh Wahyu menggigil. Kadang menjerit, kadang menangis seperti anak kecil. Sampai akhirnya, tubuhnya tenang. Tapi, saat malam tiba, mereka kembali ke rumah. Dan di halaman depan, ada bangkai burung gagak, mulutnya sobek, matanya hilang, di atasnya ada secarik kain kafan, tertulis dengan darah, "Kau lindungi dia, kau mati juga." Kiai Mustafa mengangkat kain itu dengan tenang. Perang sudah dimulai. Selama seminggu berikutnya, gangguan demi gangguan makin ganas. Bambu belakang rumah patah sendiri saat subuh, dan dari dalam batangnya keluar darah segar. Kucing tetangga mendadak mati semua. Lidah mereka tertarik sampai perut. Warga makin takut. Bahkan, beberapa orang yang tinggal dekat rumah Kiai memilih pindah sementara. Tapi, Kiai Mustafa tetap tinggal. Ia tahu, kalau ia lari, semuanya akan kalah. Ilmu putih tak boleh tunduk pada ketakutan. Ia mulai membuat pagar gaib di 4 penjuru desa, menanam batu bertuliskan ayat, dililit benang merah, dan daun bidara. Beberapa warga diam-diam ikut bantu, terutama yang dulu pernah ia tolong saat kesurupan atau diganggu makhluk gaib. Sementara itu, Wahyu mulai mendapatkan mimpi-mimpi aneh. Ia melihat sumur tua di tengah hutan yang tak dikenal. Di dalamnya, ada suara jeritan anak-anak, tangisan, dan dari dasar sumur muncul wajah Mbah Sarwo. Tapi bukan wajah manusia, wajahnya gosong. Lidahnya menjulur panjang, matanya penuh nanah, dan ia berkata, "Kau, cucuku, tubuhmu milikku. Jangan lawan darahmu sendiri." Wahyu terbangun dengan badan penuh luka seperti cambukan. Setiap malam, gangguan itu makin parah. Sampai suatu malam, ia bangun dengan darah mengalir dari perutnya, bekas paku menancap. Namun, tidak ada paku yang ditemukan. Akhir pekan itu, Kiai Mustafa memanggil seorang teman lamanya, Ustadz Hambali, mantan santri yang kini jadi pengamal ilmu hikmah. Ustadz Hambali memeriksa Wahyu. Matanya langsung menyipit. Ini bukan sekadar gangguan santet. Ini
warisan darah hitam. Selama Wahyu belum ikhlaskan dirinya dibersihkan, tubuhnya akan tetap jadi portal. Kita bersihkan sekarang, ucap Kiai. Tapi Ustadz Hambali menggeleng. Belum. Ini harus dilakukan di malam yang sama dengan rencana pengisian tubuh oleh arwah Mbah Sarwo. Kita harus hadapi ritual mereka dengan ritual kita. Ilmu putih dan ilmu hitam akan bentrok. Kalau salah satu goyah, tamat. Kiai Mustafa mengangguk perlahan. Berarti malam 1 Suro. Dan dari jauh, langit sore mulai gelap lebih cepat dari biasanya. Pertanda perang besar antara dua dunia. Tinggal hitungan hari. Malam makin cepat datang. Angin makin dingin. Dan setiap maghrib, langit desa terlihat ganjil, kadang merah membara, kadang kelabu gelap seperti arang. Warga mulai menutup jendela lebih awal, menyalakan lampu minyak, dan membaca doa-doa, berharap malam lewat tanpa gangguan. Namun, rumah Kiai Mustafa justru makin menjadi pusat teror. Malam itu, tepat setelah azan Isya, suara gamelan terdengar samar-samar dari arah kebun belakang. Suara itu seperti datang dari bawah tanah. Gamelan pelan, iramanya lambat dan mencekam. Tidak ada satupun orang yang sedang mengadakan hajatan. Tidak ada lampu, tidak ada manusia lain. Tapi suara itu nyata. Wahyu gemetar di ruang depan. Matanya kosong, mulutnya komat kamit sendiri. Kiai Mustafa segera membacakan ayat kursi dan meniup ke arah Wahyu. Seketika pemuda itu jatuh tersungkur dan muntah. Cairan hitam pekat yang berbau amis menyengat dari dalam muntahan itu. Keluar caping kecil dari daun kelapa yang sudah menghitam. Ini caping dukun, media pemanggil jin pesugihan, ujar Kiai. Tenang, namun matanya membara. Keesokan harinya, Kiai Mustafa mulai menyusun rencana. Ia tahu, pertempuran ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan bacaan atau pengusiran sederhana. Ini bukan kesurupan biasa. Ini bukan rumah angker. Ini adalah perang ilmu antara dua warisan, putih dan hitam, dan medan tempurnya akan berada di Tanah Mati, kuburan tua di sisi timur desa, tempat Mbah Sarwo dulu sering bermeditasi dan menyembelih tumbal. Di sana, Wahyu berencana melakukan ritual pemanggilan arwah untuk menanamkan roh Mbah Sarwo ke tubuh Wahyu secara permanen. Sekali itu terjadi, Wahyu akan hilang dan tubuhnya akan dipakai selamanya sebagai wadah dendam. Kiai Mustafa pun memutuskan untuk bertirakat. Selama 3 hari, ia menyepi di langgar tua di tengah sawah, membawa hanya air putih, tasbih, dan kitab tua berisi doa-doa warisan gurunya. Hari pertama, ia hanya membaca wirid tanpa henti. Bahkan tak tidur semalam suntuk. Langit penuh kilat, tapi tak ada hujan. Di malam itu, bayangan hitam sering melintas di luar langgar. Kadang terdengar suara perempuan tertawa cekikikan. Kadang suara bayi menangis. Tapi Kiai Mustafa tetap diam, terus membaca doa dengan suara pelan namun dalam. Hari kedua, badannya mulai lemah, tapi jiwanya mulai tenang. Ia mulai mendapat mimpi-mimpi. Dalam satu mimpi, ia berjalan di jalan tanah gelap, dan dari kejauhan terlihat pohon beringin besar yang menyala merah di bawahnya. Seekor ular raksasa bersisik besi melingkar, menjaga kotak kayu. Di atas kotak itu, tertulis nama-nama, dan nama terakhir, Mustafa bin Salim. Ia mendekat, dan ular itu mendesis, lalu berkata, "Jika kau bertahan, kotak ini akan tetap terkunci. Tapi jika kau lengah, nama-nama ini akan kami hapus." Kiai Mustafa terbangun dengan mata terbuka, tapi saat ia membuka bajunya, di dadanya ada bekas gigitan ular. Hari ketiga, datanglah seorang tamu tak diundang, seorang nenek renta, mengenakan kerudung kusam dan kebaya coklat yang seperti hangus sebagian. Ia berdiri di depan langgar sambil membawa bunga kantil di tangan kanan dan kendi di tangan kiri. "Kiai Mustafa, aku hanya ingin berbicara." Kiai memandangi nenek itu dari balik jendela, tak menjawab. "Aku dulunya istri kedua Mbah Sarwo. Aku tahu apa yang sedang mereka lakukan." Kiai membuka pintu pelan. "Perang ini sudah ditulis sejak dulu, Kiai. Darmaji bukan hanya anak Mbah Sarwo.
Dia sudah bersekutu dengan makhluk yang tidak lagi bisa dipanggil manusia. Mereka bukan hanya kirim santet, mereka bangunkan makhluk lama yang dulu dikubur oleh para wali di bawah kuburan itu. Kiai menatap tajam. Kiai tahu tombak serut yang dulu hilang dari pesantren Mbah Jalal. Kiai mengangguk pelan. Itu sekarang jadi alat utama dalam ritual Darmaji. Dia menancapkan tombak itu ke dalam kuburan tua untuk membuka lubang gaib yang akan memanggil arwah Mbah Sarwo. Nenek itu mendekat. Saya tak bisa bantu banyak, tapi saya bawa ini. Ia menyerahkan kendi kecil, air dari sumur Wali Songo yang dulu dijaga Mbah Sarwo sebelum dia membelot. Ini bisa melemahkan ikatan perjanjian darah kalau disiramkan tepat saat jin masuk ke tubuh Wahyu. Setelah menyerahkan kendi, nenek itu pergi. Tapi saat Kiai hendak memanggilnya, tubuh nenek itu lenyap di telan bayangan. Sejak saat itu, Kiai tahu, ini bukan lagi soal santet. Ini adalah perjanjian lama yang hampir selesai ditagih. Malam sebelum satu suro, Wahyu mulai mengigau. Tubuhnya panas luar biasa. Di kulitnya mulai muncul aksara Jawa kuno. Terukir sendiri tanpa goresan benda tajam. Darah merembes dari tulisan itu, dan tangannya terkepal terus-menerus. Kiai Mustafa mengikat Wahyu dengan tali putih yang dibacakan doa. Tapi saat azan maghrib berkumandang, tali itu terbakar sendiri. Dan dari mulut Wahyu keluar suara, "Kami sudah siap, lubang sudah terbuka. Jangan halangi kami Mustafa." Suara itu disusul tawa cekikikan, lalu sepi. Tubuh Wahyu jatuh pingsan. Malam itu, langit benar-benar gelap. Tidak ada bintang, angin berhenti, dan dari kejauhan terdengar bunyi kentongan bertalu-talu dari arah kuburan. Padahal tak ada siapapun yang memegang kentongan itu. Pukul 11 malam, Kiai Mustafa mengenakan jubah putih. Di tangannya, tasbih warisan gurunya, dan kendi pemberian si nenek tua. Wahyu dibawa dengan tandu kecil, dijaga oleh 2 santri muda, dan di sisi timur desa, tempat paling ditakuti warga, kuburan tua itu sudah bersiap. Darmaji berdiri di tengah lingkaran batu, mengenakan jubah hitam panjang. Di sekelilingnya, lilin merah menyala, tanah berguncang pelan, asap pekat melayang dari setiap makam. Malam itu, perang besar dimulai. Malam satu suro, langit hitam legam. Bulan tertutup awan pekat, tak meninggalkan sedikit pun cahaya. Suasana desa terasa seperti hampa, seolah alam ikut menahan napasnya. Di arah timur, tempat kuburan tua berdiri sejak ratusan tahun lalu, suara tak biasa mulai terdengar. Desah tanah tergali sendiri, tangisan anak kecil, dan auman gaib dari balik pusara. Ritual hitam telah dimulai. Sementara itu, di sisi lain Kiai Mustafa berjalan perlahan bersama 2 santrinya, membawa Wahyu yang masih pingsan. Matanya tertutup kain putih, tubuhnya mulai panas kembali. Tapi mulutnya terus menggumam, seperti orang yang sedang bicara dalam tidur. "Mbah, tolong jangan masuk, jangan pakai badan saya. Saya bukan warisanmu." Seketika Kiai Mustafa menoleh ke langit. Ia tahu, waktu makin tipis. Beberapa langkah sebelum sampai ke tanah kuburan tua, tanah tempat mereka berdiri mendadak hangat. Padahal malam itu, suhu seperti mendekati 0. Dari semak-semak di pinggir jalan, keluar kucing hitam tanpa mata. Hewan itu mengeluarkan suara parau, lalu tergeletak. Dari tubuhnya, keluar ulat-ulat kecil seperti cacing kuburan. Santri di belakang Kiai muntah mendadak, tubuhnya lemas, lalu jatuh pingsan. "Jangan ikut lebih dalam," perintah Kiai Mustafa pada satu santri yang masih sadar. Tinggallah ia dan Wahyu melangkah sendirian menuju jantung kegelapan. Sementara itu, di tengah kuburan, Darmaji berdiri di lingkaran darah. Di sekitarnya, ada 7 batang lilin merah menyala. Tubuhnya tidak berkeringat, tapi matanya merah seperti batu bara yang menyala. Di belakangnya, puluhan pocong berdiri diam. Mereka bukan pocong biasa. Di bawah kain kafannya tergantung belulang, kulit yang mengelupas, dan lidah panjang menjuntai dari mulut yang sobek. Tangan kanan Darmaji memegang tombak serut yang sudah berdarah. Ia menancapkan benda itu ke tanah sambil komat kamit,
arwah pendendam, warisan ilmu hitam, turunkah kalian malam ini? Tanah bergetar, dan dari balik gundukan kuburan paling besar ya, konon dulu tempat Mbah Sarwo dikuburkan diam-diam oleh warga. Asap hitam membubung tinggi, sosok hitam keluar perlahan. Wajahnya seperti terbakar, separuh tengkorak, tapi matanya menyala merah. Tangannya panjang, dan dari mulutnya meneteskan cairan hijau pekat. Itu adalah arwah Mbah Sarwo. Tiba-tiba, tubuh Wahyu yang digendong Kiai Mustafa terangkat sendiri. Jeritannya panjang, seakan tulang-tulangnya diremas dari dalam. Matanya terbuka, kini sepenuhnya putih. Tubuhnya gemetar hebat. Kiai Mustafa menancapkan tasbih ke tanah dan duduk bersila, membaca doa pelindung dengan lantang. Tapi kekuatan yang menyerang terlalu besar. Awan di langit berputar, kilat menyambar tanah. Wahyu melayang makin tinggi. Mulutnya terbuka, dan suara dua orang sekaligus terdengar keluar. Tubuhmu adalah pintuku. Tubuh Wahyu membelok ke arah Darmaji, seolah ditarik. Darmaji tersenyum, mulutnya robek ke samping. Sini, anakku, ini memang jalanmu. Tapi tepat saat tangan Darmaji hendak menyentuh dada Wahyu, cahaya putih menyambar keras dari tasbih Kiai Mustafa. Darmaji terpelanting, terbakar di bagian bahu. Pocong-pocong di belakangnya mulai mengerang. Tubuh mereka perlahan menghitam, seperti dibakar dari dalam. Kiai Mustafa berdiri, matanya tajam, kakinya menapak tanah dengan mantap. Kalau kau pikir tubuh cucumu bisa kau rebut, salah besar, Darmaji. Ilmu hitam kalian takkan pernah menang. Darmaji tertawa, tawa panjang, berat, seperti orang sekarat. Kiai tua, aku bukan lagi Darmaji. Aku adalah wadah bagi kekuatan yang tidak bisa dilawan. Doa-doa murahanmu. Tiba-tiba, dari dalam tanah keluar tangan-tangan hitam panjang. Seperti akar pohon, tangan itu mencoba meraih kaki Kiai. Tapi Kiai Mustafa mengayunkan kendi pemberian nenek tua ke tanah, menyiramkan air putih ke lingkaran tempat Wahyu berada. Asap tebal mengepul dari tanah. Tangan-tangan itu mengerang dan meleleh. Suara jeritan gaib menggema di udara. Tubuh Wahyu jatuh. Ia mengerang pelan. Tubuhnya masih bergetar. Kiai Mustafa segera membacakan Ruqyah Kubro, doa pemutus perjanjian darah yang hanya boleh dibaca di malam satu suro. Suaranya lantang, penuh tenaga. Ya Allah, putuskan segala janji antara jin dan manusia. Hancurkan segala sihir yang mengikat darah dan tubuh, dan kembalikan roh yang bukan miliknya. Cahaya keluar dari mulut Wahyu. Darmaji menjerit, kalian tak tahu apa yang akan bangkit kalau perjanjian ini gagal. Tapi Kiai Mustafa tak berhenti. Wahyu memuntahkan cairan hitam. Lalu dari dalam tubuhnya keluar bayangan panjang. Bayangan Mbah Sarwo berubah menjadi asap pekat, lalu terbakar di udara. Jeritan arwahnya terdengar menyayat langit malam. Kiai Mustafa terjatuh ke tanah. Tubuhnya lemas. Wahyu pun pingsan. Tapi seketika itu juga kuburan menjadi hening. Tak ada lagi lilin, tak ada lagi suara. Dan ketika Kiai membuka mata, Darmaji telah lenyap. Entah terbakar atau ditelan sendiri oleh arwah yang ia panggil. Pukul 3 pagi, langit mulai cerah sedikit. Kabut tipis menggantung di atas tanah pemakaman. Kiai Mustafa memapah Wahyu pulang. Suasana desa perlahan kembali tenang. Kiai sempat menoleh ke belakang, dan di sana ada sesosok bayangan besar tanpa wajah, berdiri diam di balik nisan paling ujung, tak bergerak, hanya menatap mereka, seolah berpesan, pertempuran mungkin selesai, tapi dendam belum. 3 hari setelah malam satu suro, suasana desa kembali tenang di permukaan. Langit cerah, angin berhembus seperti biasa. Tak ada lagi gamelan gaib, tak ada lagi suara bayi menangis dari arah pohon mangga. Namun, di rumah Kiai Mustafa, tidak ada yang benar-benar kembali seperti semula. Wahyu masih sering mimpi buruk, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Setiap kali ia terlelap, tubuhnya kaku, matanya terbuka setengah, dan ia berbicara dalam bahasa yang tidak dikenali bahasa, yang terdengar seperti parau, basah, dan seolah berasal dari tenggorokan yang busuk. Langit belum selesai. Darmaji
bukan mati. Dia hanya masuk ke dunia yang lebih dalam. Kiai Mustafa tidak tinggal diam. Ia kembali bertirakat. Kali ini di ruangan kecil di bawah rumahnya. Sebuah ruang yang dulunya tempat menyimpan kitab-kitab lama warisan gurunya. Di sana, ia menemukan satu kitab yang hampir terlupakan. Kitab itu ditulis tangan dengan tinta hitam dan berbahasa Jawa kuno. Di halaman pertama tertulis, pintu gaib tidak hanya terbuka saat dipanggil, tapi juga saat tidak ditutup dengan sempurna. Kiai Mustafa baru menyadari, ritual Darmaji memang gagal, tapi gerbang yang ia buka belum sepenuhnya tertutup. Malam itu, Wahyu mendadak terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Tubuhnya gemetar, dan ia berkata pada Kiai dengan suara tercekat, "Saya barusan mimpi diikat di tengah kuburan, tapi semua orang yang saya lihat pakai muka saya sendiri. Mereka tertawa sambil mencakar tubuh saya, dan dari arah langit, Mbah Sarwo jatuh, tapi bukan sebagai manusia. Dia sudah jadi makhluk." Kiai Mustafa memandang Wahyu dalam-dalam. "Kau tidak mimpi, nak. Mereka menarik jiwamu ke perbatasan dunia arwah. Kalau kau tertidur lebih lama, tubuhmu akan kosong, dan mereka akan kembali menempatinya." Wahyu menunduk, takut. "Apa saya masih bisa selamat, Kiai?" Kiai menjawab dengan tenang, "Masih, tapi kita harus kembali ke tempat pertama. Kali darahmu dipakai untuk janji hitam." Wahyu bingung. Maksudnya? Kiai memandang jauh keluar jendela. Sumur tua di belakang rumah Mbah Sarwo. Tempat itu sudah tak terjamah selama lebih dari 25 tahun. Terletak di tengah kebun bambu. Sumur tua itu dikelilingi semak liar dan tanaman berduri. Beberapa warga bilang, di malam tertentu, dari dalam sumur, terdengar suara perempuan menangis, dan ada aroma daging terbakar yang menyeruak. Malam itu juga, Kiai Mustafa dan Wahyu berangkat, ditemani Ustadz Hambali. Mereka membawa air doa, daun bidara, garam kasar, dan kitab ruqyah kuno, juga seikat akar alonglong yang diikat dengan benang merah. Setibanya di lokasi, suasana langsung berubah. Langit yang tadi tenang, tiba-tiba gelap. Angin berhenti, dan dari dalam semak, suara seperti tulang dipatahkan terdengar pelan. Lalu, bayangan hitam melintas cepat di belakang mereka. Tapi mereka tetap melangkah. Sumur itu akhirnya tampak, tertutup kayu tua. Namun di sekelilingnya, ada simbol-simbol aneh yang tertulis dengan darah kering. Wahyu langsung gemetar, dadanya sesak. "Saya seperti pernah di sini, tapi saya nggak ingat kapan." Ustadz Hambali menjawab sambil membuka kitab. "Kau pernah dibawa ke sini waktu bayi. Darmaji mengikat tali darahmu di sini. Sumur ini bukan cuma tempat ritual, tapi juga portal." Wahyu bingung. Kiai Mustafa menambahkan, "Sumur ini jadi jalan naik turun makhluk dari alam arwah. Dan karena darahmu dipakai sebagai kunci, makhluk-makhluk itu akan terus mengejarmu sampai janji darahnya lunas." Wahyu merinding. "Lalu, gimana cara nutupnya?" Kiai Mustafa mengangguk ke arah sumur. "Kita harus panggil makhluk penjaganya dan tawarkan penebusan. Kalau dia menerima, portal akan tertutup. Kalau tidak, salah satu dari kita harus jadi tumbal." Wahyu menatap Kiai. "Kalau saya jadi tumbal, apa semuanya selesai?" Tapi Kiai tidak menjawab. Ia hanya mulai membaca doa dengan lantang. Angin mulai berhembus. Suara daun-daun bergesekan semakin keras. Tanah di bawah kaki mereka mulai hangat. Dan dari dalam sumur, terdengar suara air menggelegak. Lalu muncul suara, bukan suara manusia, bukan suara jin biasa, tapi suara yang berasal dari kedalaman tanah. "Kalian datang, membawa darah, membawa cahaya. Kenapa tak biarkan pintu ini tetap terbuka?" Kiai Mustafa mengangkat kendi air doa dan menyiramkan ke tutup sumur. Suara jeritan panjang terdengar dari dalam sumur. Tanah bergetar. Lalu asap hitam keluar melesat ke arah langit. Namun, asap itu langsung turun lagi. Dari dalam sumur, muncul sosok setengah manusia, setengah ular. Kulitnya penuh sisik hitam, dan matanya berwarna emas. Mulutnya menjulur panjang. Itu adalah penjaga pintu arwah. Makhluk itu menatap Wahyu. "Kau adalah kunci. Kau harus menyerahkan satu hal sebelum pintu ini bisa ditutup." Wahyu gemetar. "Apa yang harus saya serahkan?" Makhluk itu mendesis, "Kenangan terdalammu tentang
Ibumu. Wahyu menunduk. Air matanya menetes. Saya cuma punya satu kenangan. Waktu saya kecil, ibu peluk saya sambil nyanyi dan bilang, "Jangan ikuti jejak bapakmu. Kamu cahaya, nak, bukan bayangan." Makhluk itu terdiam, lalu perlahan tubuhnya mencair menjadi kabut. Kalau begitu, pintu ditutup. Tapi kami tidak pergi jauh. Kami akan menunggu. Kalau kau tergelincir lagi, kami kembali. Sumur meledak dari dalam. Tidak hancur, tapi menyatu kembali seperti ditelan tanah. Tanah tenang, angin kembali bertiup. Langit terang perlahan. Dan untuk pertama kalinya, sejak malam 1 Suro, Wahyu merasa lega. Malam itu, mereka pulang dengan tenang. Tapi, sebelum masuk ke halaman rumah Kiai Mustafa, Wahyu berhenti dan menoleh ke belakang. Ia merasa ada yang mengikutinya, dan benar saja. Di belakang berdiri sosok laki-laki kurus dengan jubah hitam. Wajahnya hancur, separuh terbakar. Itu bukan Darmaji. Itu adalah sisa bayangan dendam yang belum sepenuhnya lenyap. Namun sosok itu tidak menyerang. Ia hanya berdiri dan pelan-pelan membalikan badan, berjalan ke arah barat, lalu menghilang. Dan Kiai Mustafa berbisik pelan, "Perang ini belum berakhir. Tapi malam ini, kita menang satu langkah." Sejak sumur tua itu tertutup, desa kembali damai. Tidak ada lagi suara aneh saat malam. Tidak ada mimpi buruk. Warga bahkan mulai berani berjalan lewat makam tua menjelang maghrib. Seolah dunia baru saja selesai dibersihkan dari najis gaib yang sudah berurat akar selama puluhan tahun. Namun, di balik ketenangan itu, Wahyu menyimpan rahasia yang tak ia berani ceritakan ke siapapun. Setiap malam, ia masih bermimpi, tapi bukan mimpi buruk biasa. Kali ini lebih dalam. Ia bermimpi berada dalam ruangan gelap, dikelilingi cermin-cermin besar. Setiap cermin memantulkan sosok dirinya, tapi dengan wujud berbeda. Ada Wahyu dengan mata merah, Wahyu berambut putih, Wahyu dengan tubuh penuh sisik. Bahkan ada Wahyu dengan wajah Mbah Sarwo, dan mereka semua berkata bersamaan, "Kau pikir kami hilang? Tidak, kami bagianmu." Wahyu terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membanjiri tubuh. Tapi anehnya, ia merasa kuat, tubuhnya terasa enteng, pikirannya tajam, dan di tangannya muncul luka kecil seperti goresan lambang kuno. Lambang itu seperti muncul dari dalam kulitnya sendiri. Pagi harinya, ia memberanikan diri bertemu Kiai Mustafa. Wahyu menunduk, lalu perlahan menunjukkan lambang di telapak tangannya. "Kiai, kenapa ini bisa muncul? Padahal kita udah nutup sumurnya." Kiai Mustafa langsung terdiam, lalu duduk pelan di kursi panjang di beranda rumah. "Itu bukan kutukan, Wahyu," katanya pelan. "Itu warisan darah." Wahyu menatapnya, bingung. "Selama ini kau hidup dalam bayang-bayang Darmaji dan Mbah Sarwo. Tapi bukan berarti semua dalam dirimu adalah kegelapan. Di tubuhmu ada garis darah dua dunia, putih dan hitam. Ibumu adalah murid dari pesantren lama. Dia mewariskan kekuatan doa dan niat suci. Tapi ayahmu, ya, dia adalah pewaris ilmu hitam." Wahyu menelan ludah. "Apa, Kiai?" Kiai menatap lurus ke matanya. "Kau adalah pintu. Tapi kau juga bisa jadi kunci. Kalau kau menguatkan niatmu, kau bisa jadi penjaga terakhir agar kegelapan tak masuk lagi. Tapi kalau kau tergoda, maka kau akan jadi saluran paling kuat yang pernah ada." Wahyu terdiam, tangannya gemetar. Beberapa malam kemudian, keanehan mulai terjadi. Seorang warga datang ke rumah Kiai Mustafa dengan tubuh penuh luka. Ia mengaku melihat Wahyu berdiri di bawah pohon nangka tengah malam dengan mata menyala merah. Tapi Wahyu bersumpah tak keluar rumah. Santri lain pun mulai merasakan hal aneh. Kitab ruqyah yang biasanya ringan kini terasa berat saat disentuh Wahyu. Air doa jadi mendidih saat diminum olehnya. Bahkan seekor ayam mati mendadak begitu Wahyu mendekat ke kandang. Kiai Mustafa mulai cemas. Ini bukan sisa kutukan, tapi kebangkitan daya dalam dirinya sendiri. Keesokan harinya,
Wahyu mendengar suara dari dalam kepalanya. Kenapa kau menolak kekuatan itu? Dunia takut padamu. Tapi kau sembunyi seperti tikus. Padahal darahmu adalah darah pemimpin. Pemilik dua dunia. Wahyu pingsan. Saat bangun, ia berada di ruang belakang rumah. Tubuhnya diikat oleh benang putih yang dibacakan doa. Di hadapannya, duduk seorang anak kecil berusia sekitar 12 tahun. Matanya kosong, rambutnya panjang, dan ia mengenakan jubah lusuh. Anak itu diam, tapi suasananya berat. Tidak seperti anak biasa. Kiai Mustafa duduk di sampingnya, namanya Ajit. Anak indigo, bisa melihat batas antara dunia kita dan dunia mereka. Tapi malam tadi, dia bermimpi. Kamu menyeberang ke dunia lain. Saat tubuhmu tidur, jiwamu pergi tanpa sadar. Ajit menatap Wahyu. Kakak sudah dibuka hatinya oleh makhluk itu. Tapi belum terlambat. Kakak bisa tolak mereka. Tapi harus kuat, harus siap tinggal sendirian, harus siap dilupakan. Wahyu gemetar. Maksudnya dilupakan? Ajit menjawab datar. Karena siapapun yang punya dua dunia, tak bisa hidup di dua-duanya. Kakak akan dilihat aneh oleh manusia, tapi juga diburu oleh bangsa jin. Kakak akan hidup di batas, dan semua orang akan mulai melupakanmu. Wahyu terdiam, pelan-pelan air matanya jatuh. Bukan karena takut, tapi karena merasa semuanya memang benar. Sejak kecil, hidupnya sudah terasa asing. Malam itu, Kiai Mustafa mengajak Wahyu ke musola. Kalau kau mau keluar dari ini semua, aku bisa bantu. Tapi kau harus siap kehilangan kekuatan dalam darahmu. Kau akan hidup biasa, tapi kamu akan lupa semua ini. Wahyu terdiam lama. Kemudian, ia menggeleng. Tidak Kiai, saya nggak mau lari lagi. Kalau ini warisan saya terima. Tapi, saya mau pelajari, agar saya bisa jaga orang lain. Kiai Mustafa tersenyum, tapi ada rasa khawatir dalam tatapannya. Baiklah nak, tapi ingat, setiap cahaya selalu diikuti bayangan. Beberapa hari setelah itu, Wahyu mulai berlatih ilmu putih langsung dari Kiai Mustafa. Tapi bukan ilmu sembarangan. Ia diajari tirakat malam tanpa tidur, membaca doa di atas tanah kuburan untuk menutup jalur energi hitam, menulis ayat di kulit binatang sebagai jimat pelindung warga, menghadapi gangguan mimpi dan serangan tak kasat mata. Namun, dalam salah satu tirakatnya, Wahyu mendadak pingsan, tubuhnya membeku, dan dari mulutnya keluar kalimat asing. Pintu cadangan sudah dibuka. Wahyu bangun, tapi tidak ingat apapun. Kiai Mustafa tahu, ini belum selesai, dan perang besar kedua akan datang. Sejak malam satu suro, Wahyu mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Awalnya hanya mimpi buruk, tubuh menggigil saat tidur. Tapi makin lama, ia sering terlihat duduk diam di pojok ruangan, memelototi dinding yang kosong. Pernah suatu malam, Kiai Mustafa mendapati Wahyu sedang menulis dengan darah di lantai masjid. Darah tak bisa disucikan dengan doa. Wajah Wahyu tak seperti biasanya, matanya kosong, tubuhnya kurus dan berbau kemenyan. Saat azan berkumandang, ia malah menjerit keras dan memukul telinganya sendiri. Wahyu sudah tidak sendiri lagi, kata Kiai Mustafa dalam hati. Ia tahu, Darmaji memang sudah binasa, tapi perjanjian darahnya belum putus. Arwah Mbah Sarwo mungkin telah masuk. Kiai Mustafa memutuskan, harus ada ruqyah besar-besaran. Ia memanggil 4 kiai dari pesantren besar, dan 1 ustaz khusus ahli ruqyah, yang biasa menangani kasus kerasukan tingkat tinggi. Ritual dilakukan di malam Jumat Kliwon, malam yang diyakini paling tipis antara alam manusia dan alam gaib. Di ruang utama rumah, Wahyu duduk di tengah lingkaran. Ayat suci yang ditulis dengan kunyit dan air zam-zam. Di sekelilingnya, para kiai membaca ayat kursi, al-Mulk, dan doa penghancur sihir. Saat dizikir semakin keras, Wahyu mendadak bergetar. Matanya terbalik putih semua, lidahnya menjulur dan terbelah dua seperti ular. Tiba-tiba, salah satu jendela meledak terbuka. Angin berhembus kencang, dan dari tubuh Wahyu keluar asap hitam tebal membentuk sosok berjubah gelap dengan rambut gimbal panjang. Itu dia. Aku,
Sarwo, ilmu putihmu tak bisa membunuh janji darah." Suara itu menggema, seperti ribuan suara bersamaan. Kiai Mustafa menggenggam tasbih petirnya, lalu berdiri tegak di depan arwah Mbah Sarwo. "Kalau kau datang menagih darah, maka bawa juga seluruh pasukanmu. Hari ini, cahaya Tuhan akan membakar kalian." Bacaan ayat suci terus menggema, suara makin keras, bahkan seperti petir di dalam rumah. Sosok hitam itu mulai menggeliat, menjerit, dan mengecil. Tapi saat Kiai Mustafa membaca doa pemutus warisan sihir, tiba-tiba makhluk itu melompat dan menghantam dada Wahyu lagi. Wahyu menjerit, menggeliat, lalu pingsan. Darah keluar dari mulut dan hidungnya. Para kiai segera mendekat dan membaca doa perlindungan. Sementara Kiai Mustafa menekan dada Wahyu sambil berdoa pelan. "Ya Allah, lepaskan anak ini dari kutukan generasi. Cabutlah tali yang tak terlihat itu." Tiba-tiba, suasana hening, angin berhenti, lilin padam sendiri. Wahyu terdiam, tak bergerak. Napasnya nyaris tak terasa. Semua orang panik, tapi Kiai Mustafa hanya berbisik, "Kalau ruhnya memang bersih, dia akan kembali." Dan 5 menit kemudian, Wahyu membuka mata. Air mata menetes dari sudut matanya. "Kiai." Suara-suara itu hilang. "Gelap itu pergi," katanya lirih. Kiai Mustafa hanya tersenyum kecil. Meski tubuhnya gemetar, ia tahu perang belum selesai. Sejak malam ruqyah besar itu, Wahyu seperti terlahir kembali. Tak ada lagi bisikan, tak ada lagi mimpi buruk, tak ada lagi jejak kemenyan di tubuhnya. Ia bahkan menghafal surat Yasin dalam waktu singkat. Dan setiap kali azan berkumandang, ia menjadi yang pertama mengambil wudhu. Kiai Mustafa menyambut niat Wahyu untuk menetap di pesantrennya, belajar agama, dan menebus masa lalu keluarganya. Tapi, meski terlihat tenang di luar, batin Kiai Mustafa belum sepenuhnya damai. Suatu malam, Wahyu duduk di beranda pesantren, memandangi langit yang bersih dari awan. "Kiai, kenapa saya masih takut?" Rasanya seperti ada yang memperhatikan dari kejauhan. Kiai Mustafa menghela napas panjang, karena dendam tidak selalu mati saat tubuh mati. Nah, kadang dendam hidup di dalam ingatan, di dalam darah. Ia menatap pohon beringin di ujung halaman. Tempat pertama ia melihat penglihatan di malam tirakat, tempat asal kertas kutukan itu. Seminggu berlalu, lalu sebulan. Hidup kembali tenang. Tapi saat subuh pertama di bulan Muharram, tahun berikutnya, seekor burung gagak besar hinggap di atap rumah. Bulu-bulunya basah dan matanya merah menyala. Burung itu menatap tajam, lalu mengeluarkan suara dan menghilang ke kegelapan. Wahyu yang mendengar suara itu dari kejauhan mendadak gemetar. Itu suara yang biasa membangunkan saya di malam-malam saat santet datang. Kiai Mustafa berdiri tenang di halaman. Ia tahu, kemenangan bukanlah akhir. Ilmu hitam tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berpindah menunggu generasi baru yang goyah keimanannya. Ia menatap Wahyu. Kita hanya bisa menjadi cahaya. Untuk menunda gelap datang terlalu cepat. Dan sejak hari itu, Wahyu tak hanya jadi santri. Ia dilatih untuk jadi pelindung, penerus, penjaga cahaya di tengah dunia yang masih menyembunyikan kelamnya. Cerita ini bukan soal menang atau kalah, tapi tentang warisan yang harus dijaga, baik oleh mereka yang memilih jalan hitam maupun mereka yang bersumpah untuk tetap jadi cahaya. Karena malam, seperti satu suro, akan selalu datang kembali, dan dendam yang lama hanya menunggu waktu untuk bangkit lagi.